Apa itu? Gatit apa liquid? Hmm? Ah, Selamat siang, sahabat Sonora, dimanapun Anda berada, yang sekarang siang hari ini mendengarkan siaran dari Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Edisi spesial di Indonesiana, biasanya kami menemani Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu Persada. Nah, ini juga ada satu gelaran spesial dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang besok tanggal 17, 18, 19 Maret 2023 ini akan menggelar Pasar Kangen ya. Anda yang sudah akrab dengan Pasar Kangen tentu saja sudah kangen juga dari tahun lalu dan tahun ini spesial banget karena digelarnya, diselenggarakannya oleh Polda DIY dan di halaman Mapolda DIY di Ring Road Utara. Nah, kita akan berbincang-bincang sejenak bersama Polda DIY dan juga bersama IO dari Pasar Kangen seputar kegiatan ini dan juga wiwitan Poso tentu saja, sahabat Sonora, di edisi 16 Maret 2023 ini kami menemani Anda hingga nanti pukul 15. Sudah bergabung bersama kami Wakapolda DIY Brigjen Pol R. Slamet Santoso SHSIK. Selamat siang, Pak Slamet. selamat siang Mas. Sehat, Pak Mbak. Slamet? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak. Ketemu lagi, kemarin kita ketemu saat press release. Nah, ini supaya Hmm. masyarakat Jogja maupun luar Jogja yang mendengarkan siaran Sonora di siang hari ini bisa mengetahui lebih lengkap tentang Pasar Kangen. Nah, sudah ada dari perwakilan IO, Mbak Catherine juga. Selamat siang, Mbak Catherine. Selamat siang, Pak. Sehat ya, Mbak Catherine. Alhamdulillah. Ini sudah mulai memasang properti tentu saja ini di halaman Polda DIY ini. Siap. Ya, dan juga ada Mas Andri ini perwakilan dari seniman yang terlibat di Pasar Kangen. Selamat siang juga Mas Andri. Ya, Pak Slamet. Nah, Pak Slamet boleh cerita dulu nih digelarnya Pasar Kangen di Polda DIY. Ini kenapa nih Ya, Pak? Latar belakangnya seperti apa nih Pak Slamet? Monggo Pak Slamet, Wakapolda DIY, silakan. ya, selamat siang semua untuk seluruh para pendengar Sonora FM yang berbahagia di seluruh Indonesia dan para narasumber dari EO maupun dari Pasar Kangen sendiri. Jadi memang ini diawali dari bincang-bincang atau diskusi antara Bapak Kapolda dengan Mas Butet Kertarjasa untuk ngobrol-ngobrol gitulah apa namanya. Kita mempunyai program eh, curhat ya, Hmm, curhat gitu ya, Jumat curhat. Cuma curhat. Ya. Nah, dari Jumat curhat itu kemudian beliau ada apa namanya, ada harapan bahwa untuk persiapan di bulan puasa menjelang bulan puasa, bulan Ramadan itu kalau kalau dibuat semacam pasar kangen tapi tempatnya di Mapolda bagaimana kan gitu. Nah, tentunya karena banyaknya masyarakat yang kan takut nih kalau ke kantor polisi. Takut kantor polisi, makanya biar masyarakat nggak takut lagi, nah, sehingga oke, kita buat di Mapolda. Nah, terus berkembang akhirnya bukan hanya pasar kangen tapi juga kita ada pameran lukisan dan beberapa hiburan-hiburan. Hmm, Pameran lukisan ini untuk menggairahkan eh, para seniman-seniman yang ada di Jogja. Pasca pandemi ini kan agak sulit ya ya. untuk beliau-beliau itu, para seniman itu, sehingga oke, udah kita kita kolaborasi aja bagaimana kita untuk meningkatkan perekonomian pasca pandemi di wilayah Jogja, kemudian juga kita untuk meningkatkan ya sedikit perekonomian dari para seniman dan para pengusaha-pengusaha UMKM. Nah, kemudian juga untuk mensinergikan antara masyarakat dengan
dengan aparat kepolisian di Polda DIY ini supaya lebih akrab lagi, lebih dekat lagi sehingga Kamtibmas bisa terwujud. Nah, inilah pertama kali kita persiapkan dengan kita menggandeng EO, karena kalau dari kepolisian sendiri kan mungkin nggak mampu juga ya untuk mengadakan itu. Akhirnya dibuatlah kita kerjasama dengan EO dan CEO Pasar Kangen dan para seniman-seniman yang ada berkolaborasi, yang insya Allah besok kita akan laksanakan pembukaannya mulai tanggal 17 sampai dengan hari Minggu tanggal 19. Itu Mas. Ya, ini menarik Pak Slamet. Jadi Polda DIY membuka diri kepada masyarakat. Tadi Pak Slamet juga sudah menyinggung, biasanya orang ini takut ke kantor polisi, atau kalau ke kantor polisi pasti ada urusan hukum nih. Ya, Nah, betul. ya nggak harus urusan hukum, mungkin mengurus SKCK dan sebagainya, atau kita juga ke kantor polisi. Jadi ini sebuah langkah dalam tanda kutip mungkin terobosan atau inovasi dari Polda DIY, ngoten nih Pak Slamet. Kita lebih dekat ke masyarakat, masyarakat nggak perlu khawatir nih ke kantor polisi. Di kantor polisi pun besok ada pasar kangen, jadi kita bisa happy-happy, bisa makan, belanja, kuliner, ataupun bisa nonton lukisan, bisa ya enjoy gitu ya Pak Slamet. Ya, betul. Pokoknya prinsipnya enjoy. Hmm, Happy. Yang mau belanja, mau beli lukisan silakan, ada kegiatan lelangnya juga nanti. ada kegiatan lelang juga ya. Ya, betul. Ya. Bahkan nih Pak Kapolda sendiri membuka ruangannya untuk bisa dikunjungi juga Pak Slamet. Ya, jadi ada beberapa dari mulai lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu kita kita sudah setting nih sama Mas Andri itu, udah disetting sedemikian rupa sehingga masyarakat bisa tahu, bisa melihat sambil nonton, sambil tahu, oh ruangan-ruangan di Mapolda itu seperti ini toh, tidak menakutkan banget gitu Hmm, harapannya kan gitu ya. ya. Pak Slamet, persiapannya butuh berapa lama nih Pak? Mungkin koordinasi dengan Mas Butet, kemudian IO dan sebagainya, hingga Polda DIY besok sudah siap menggelar pasar kangen ini Pak Slamet. Itu hampir ya dari mulai awal Januari lah, dari awal Januari kita ngobrol-ngobrol, kemudian kita persiapan. Dari teman-teman seniman sendiri juga hampir setengah nggak percaya dia, setengah nggak percaya. Ini tenanan apa lagi? Gojek ini, gitu. Kok enek pasar kangen ro pameran lukisan nang Polda kan, di Polda kan gitu. Ya. Tapi ternyata ya udah ini beneran ini, ya udah kita persiapkan. Tapi memang luar biasa, dari EO-nya juga luar biasa dalam waktu yang seperti proklamasi gitu kan, dalam waktu yang tempo yang Singkat. sesingkat-singkatnya ini mudah-mudahan sudah tergelar kan gitu. Oke. Ya. Dan ini di halaman Polda DIY, kegiatan semua di halaman Polda DIY, je, Pak Slamet. Di halaman Polda DIY dan di dalam gedung. Untuk pameran lukisannya di dalam gedung. Di dalam gedung ya. Ya. Nah, ini mungkin ada target-target tertentu Pak Slamet selain tadi mendekatkan dengan masyarakat dan juga ya Polda membuka diri bahwa tidak perlu takut loh ke Polda, ibaratnya seperti itu. Mungkin juga ada sinergitas antara kepolisian dengan teman-teman seniman budayawan. Seperti apa nih Pak Slamet? Ya, tentunya pasti ya, kan ada beberapa tujuan-tujuan yang ingin kita capai selain sinergitas antara, karena untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat di tahun politik ini kan tidak bisa hanya dari kepolisian saja. Tentunya kita membutuhkan sinergitas dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang ada, termasuk dari kelompok seni, para seniman, kemudian para pengusaha UMKM. Beberapa waktu yang lalu di DIY juga kan mendapat penilaian daerah yang kurang untuk pendapatannya agak rendah. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk mendukung upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian melalui jalur UMKM. Jadi kita undang lewat pasar seni itu. Kemudian juga kita kemarin sudah sama-sama 2 tahun kita agak kesulitan karena pandemi COVID. Nah, ini menjelang COVID ini ya harus kita jaga itu. Sehingga kalau misalnya
masyarakatnya happy, ekonominya juga berjalan dengan baik. Terus di masa-masa religius, besok menjelang bulan Ramadan, tentunya kita harus membersihkan dari jiwa raga kita untuk menjalani ibadah puasa. Nah, kita perlu sinergitas, semuanya harus bersinergi menjadi satu sehingga ibadahnya berjalan dengan lancar, ekonominya baik, kemudian juga Kamtibmasnya bisa aman. Itu beberapa tujuan yang ingin kita capai atau target yang harus kita capai. Siap. Jadi Gimana? termasuk juga ini menumbuhkan UMKM, mengembangkan UMKM karena ekonomi pun harus bertumbuh dan ini memang lini kecil yang harus kita kuatkan juga ya Pak Slamet UMKM Ya, ini. betul, betul. Baik. Nanti saya kembali lagi ke Pak Slamet. Nah, Mbak Katrin dari EO, nah sudah sejauh mana persiapan ini karena tinggal besok sore opening ini Mbak Katrin. Ya, alhamdulillah persiapan sudah hampir selesai semuanya, termasuk tenan-tenan gitu ya. Untuk dari Pasar Kangen kita ada 101 tenan nanti di acara. Kemudian juga panggung juga sudah siap gitu ya. Tinggal menunggu besok nih dari semua masyarakat Jogja untuk segera datang ke halaman Mapolda DIY gitu Pak. Ya, dan besok semua bisa tatap muka langsung ya, karena nggak melalui virtual ya. Pasar kangennya nggak virtual kan, Mbak? Biasanya kalau pandemi virtual semua masalah kegiatan. Jadi ini masyarakat bisa bertegur sapa, bisa ngobrol, bisa enjoy, bisa jajan, bisa kangen-kangenan di Polda DIY. Nah, Hanya di Yojo ini deh, di hanya di Yojo betul. Yogyakarta. Betul, karena Jogja ini kan harus istimewa juga. Jadi sajiannya yang digelar Polda DIY juga istimewa. Pasar Kangen di halaman Polda DIY. Apalagi ada 101 tenan ya yang Ya. sudah siap nanti ya. Dan ada 60 lukisan nanti yang bisa 60 lukisan. 60 lukisan bisa dilihat nanti ya. Dan kalau yang membeli, monggo, gitu ya Pak ya. Ya, betul. Dan Nah, ya itu acara dia. Baik, besok ya. Nanti saya juga akan kembali lagi ke Mbak Catherine nanti gimana untuk rundown-nya. Tapi tadi sudah disinggung Pak Slamet, ini Mas Andri sudah menyiapkan ini pameran di Gedung Polda DIY. Ini konsepnya seperti apa Mas Andri ya? Anda cukup dredeg nggak ke masuk ke Polda DIY gitu loh Mas Andri? Oke, terima kasih Mas. Izin Wakapolda dan seluruh jajarannya. eh, Mohon izin Mabes dikotorin sama bambu-bambu. Itu mulai dari pintu masuk sampai dalam, itu udah ada instalasi, ada lampu-lampu buat foto selfie pengunjung. Kemudian ada eh, di samping itu ada tenan yang semua tradisional, konsepnya tradisional. Kemudian untuk lukisan nanti juga sudah disiapkan dengan tim dan semuanya sudah siap begitu, Mas. Baik, berarti nuansanya bambu ya Mas Andri ya. Untuk ornamen itu eh, cenderung banyak bambunya atau kayunya atau seperti apa Mas? Ini semua banyak bambunya, banyak Hmm. bambu. Jadi semua hampir 90% itu bambu semua dan tenan-tenan itu juga pakai bambu semua rapat kayak gitu. Jadi lebih ke konsep tradisional Konsep begitu. tradisional ya. Berarti yang biasanya di TBY ini juga ke halaman Polda juga hampir-hampir sama pakai bambu gitu ya, Mas Andri Ya, ya. betul. Ya, baik, sahabat Sonora nanti perbincangan masih kami lanjutkan hingga pukul 15, tapi kita akan kembali setelah commercial break yang berikut ini. Tetap bersama kami, Sonora 97,4 FM Yogyakarta bersama Polda DIY, bersama narasumber kami, Wakapolda DIY, juga ada IO dan juga ada seniman budayawan yang terlibat di Pasar Kangen 2023 gelaran dari Polda DIY. Kita kembali setelah commercial break berikut ini. Baik, dua.
Total berapa? Ya. Total berapa? 4. Itu Kamu- ngobrol-ngobrol nggak apa-apa, nggak ganggu kan? Tapi udah tanda waktu ya. Lu 5 menit lagi tanda waktu. apa habisin semua? Ya habisin. Ya. Habisin sampai tanda waktu. Ngobrol-ngobrol nggak ganggu kok. Kalau mau ngobrol-ngobrol nggak apa-apa kok. Nggak pengaruh kalau. Nanti kamu kode aja berapa menit Iya, lagi. kalau ada mau nggak masuk, oke. Terakhir ya. Terus tanda waktu kan? Habisnya sih 2858. Tabrak aja nggak ada. Tabrak langsung John Backsound aja. Itu nggak usah tanda waktu. Iya, tanggung. Oke, kita masuk lagi.
Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan siang hari ini Indonesiana edisi spesial di 16 Maret 2023. Nah, sahabat Sonora, Polda DIY juga menggelar kegiatan spesial ini sebagai wiwitan Poso dengan menggelar Pasar Kangen di halaman Polda DIY di Jalan Ring Road Utara tentu saja. Tanggal 17 sampai 19 Maret 2023. Nah, bersama kami siang hari ini Wakapolda DIY Brigjen Pol R. Slamet Santoso SHSIK, dan juga ada IO, ada Mbak Katrin, dari Seniman juga ada Mas Andri, masih bersama kami di perbincangan spesial seputar Pasar Kangen 2023, persembahan dari Polda DIY untuk masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, Pak Slamet, kalau melihat persiapan selama ini, apa hal yang menarik bagi Pak Slamet selama berinteraksi dengan teman-teman seniman ini, Pak Slamet? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Jogja ini kan untuk di wilayah DIY ini kan kita hidup di 3 dunia ya, khusus di Jogja di 3 dunia. Yang pertama itu dunia nyata, kemudian yang kedua itu dunia maya saat ini, Ya, ya. Yang ketiga dunia istimewa, kan gitu. ya, Nah, memang istimewa, sangat istimewa, di mana Jogja ini kan terkenal dengan julukan kota budaya, kota pelajar, kota perjuangan, kota pariwisata dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kita berkolaborasi dengan para seniman-seniman ini, dengan Pak Kapolda kemarin, dengan Forkopimda, melaksanakan kegiatan wayang orang, kemudian juga kita mengunjungi pameran-pameran lukisan dan lain sebagainya. Dan dengan rencana penggelaran kegiatan ini kita kolaborasi, memang ya kalau kita berbicara kalau pas ngobrol-ngobrol gitu dengan para seniman-seniman tuh, kalau menurut saya sih asik-asik aja. Jadi asik-asik aja. Jadi nggak ada apa namanya. Di situ kami bisa dapat masukan, input masukan. Sebenarnya polisi ini harus kuduning ini loh Pak, harusnya begini, gini. Jadi ngomong nggak ada tedeng ini, nggak ada tedeng aling-aling. Nah di situ juga kan kami butuh masukan-masukan dari para seniman-seniman itu, sehingga pada saat kita melaksanakan tugas kita sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, petugas Harkamtibmas, juga aparat penegak hukum, kita udah ada masukan-masukan nih. Nah, kalau masukan-masukannya penuh rekayasa kepalsuan kan nggak ada. Tapi kalau seniman kan nggak ada kepalsuan dia. ceplos ya Pak Slamet ya. Ceplos. Ya, Ya toh, bahasanya kan macam-macam. Ya. Kuduning ini Pak, kuduning ini. Oh ya udah. Jadi itu yang kita harapkan sebenarnya. Itu yang banyak kita harapkan, sehingga dalam memberikan, kalau dalam Vivo itu bukan Vivo, Gigo, garbage in, garbage out. Jadi kalau informasi yang masuk ke saya atau ke kami itu sampah, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan Polda dalam hal ini itu juga akan salah, kan begitu. Tapi kalau dari seniman-seniman ini, dia real, ada yang fakta di lapangan seperti ini. Nah, sehingga kita kebijakannya juga bisa insya Allah tepat sasaran, kan begitu. Ya. Nah itulah selama bergaul beberapa waktu ini, dan ini mungkin ya akan berlanjut terus ini. Ya, Pak. Makanya kita ada program apa namanya, Jumat Curhat itu untuk inputting data-data dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Jumat Curhat terus digelar oleh Polda DIY, dan ini memang benar-benar mendengar aspirasi atau input, masukan, mungkin juga kritikan dari masyarakat yang benar-benar ya mereka real, langsung ngomong ke Kapolda, ke Wakapolda, apa adanya. Wah, kondisi kami gini Pak, di pasar ngomong gini, di tempat-tempat lain juga inputnya macam-macam ya Pak Wakapolda. Iya, betul. Jadi real,
tanpa tedeng aling-aling lah gitu. Jadi ibaratnya kalau seniman itu begitu genjreng ya sudah, keluarnya G ya G, fals ya fals gitu. Kalau lukisan ya sekali coretan keluarnya warna apa ya gitu. Hmm. Mereka ya tetap pakai rasa, pakai perasaan dalam mengungkapkan seni budaya. Nah, ini yang menarik juga, teman-teman Polri ternyata juga punya bakat seni budaya juga ya, Pak Wakapolda. Besok juga akan ada penampilan juga ya dari teman-teman Polri juga di Pasar Kangen, Pak Wakapolda. Ya, jadi ternyata dari bagian yang menangani pertunjukan seni itu ada beberapa anggota kami yang mempunyai jiwa-jiwa seni itu, baik itu seni lukis, seni tari, dan seni yang lainnya. Ternyata ada Pak ini begini, ya udah besok kita tampilkan sehingga masyarakat bisa tahu bahwa polisi NM yang orang nilang tok, tapi juga iso nyanyi, iso ngelukis kan gitu ya, Ya. iso sing liyane kan gitu. Ya, ada workshop juga nih, kegiatan Pasar Kangen komplit juga ini di Ada workshop. Ya, baik Mbak Katrin, ini tadi persiapan sudah dijelaskan. Nah, untuk acara-acara mungkin secara detail bisa dijelaskan juga ini Mbak Katrin, dari pembukaan sampai juga katanya tiap hari juga akan ada kuis atau door prize gitu juga ya Mbak Katrin ya? Ya, betul, betul, Pak. Jadi Wiwitan Poso ini tagline-nya saja sudah polisi budoyo, itu ya. Polisi Polisi budoyo. budaya. Jadi betul-betul ini pengaplikasiannya ya dengan adanya event ini gitu ya. Ada Pasar Kangen, seni pertunjukan, kemudian juga pameran lukisan gitu ya. Lalu dari tim Polda itu juga ada band, kemudian ada Progo Band, ada Keroncong Mangestoni. Ini semua dari Polda. Mereka Baik. akan tampil menghibur semuanya. Dan dari Polda juga ada lukisan-lukisan yang nanti juga bisa dilihat. Jadi sangat meriah dan ramai. Ini sebenarnya ajang pamong-momong ini sebenarnya. Jadi kalau untuk door prize kita siapkan semua di sini dari event ini. Kami tiap hari akan membagi door prize setiap harinya. Nanti setiap pengunjung akan diberikan satu kupon door prize dan nanti akan diundi setiap 2 jam sekali. Dan itu akan dibagikan setiap hari ya, setiap hari. Jadi setiap hari dapat warna, misalnya warna kuning, nanti hari kedua bisa warna merah. Jadi setiap hari akan dibagikan prize-nya. Dan untuk hari ketiga pun juga sama. Termasuk juga kita ada lomba untuk selfie. Jadi ada juga hadiahnya itu e-wallet sebesar Rp100.000. Nanti Mas Polda akan memilih yang selfie di acara Wiwitan Poso 2023. Jadi kayaknya kalau di Yojo ini harus, karena ini daerah istimewa, tadi sudah disampaikan Bapak Wakapolda, sangat istimewa hari tanggal 17 dan 19 Maret 2023. Harus datang, deh. Harus disampaikan ya gitu ya untuk acara ini. Gitu, Pak. Ya, berarti kalau yang tanggal 17 ini mulai jam berapa Mbak Tanggal Catherine? 17 kita ada pembukaan memang 15.30. 15.30 nanti kita opening untuk acara. Dan acara akan selesai nanti di pukul 10 malam. Dan untuk tanggal 18 sampai 19 Maret kita akan mulai jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Dan khusus pameran lukisan, ini mungkin kita akan buka di hari kedua. Hari kedua jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Ya. Tanggal 18 sama 19 ini pameran lukisan akan dibuka jam 10 pagi hingga jam 5 sore. Kalau untuk hari pertama, karena kita mulai jam 15.30, tentu ada prosesi pembukaan dan juga seremoni, dan nanti juga ada lelang lukisan dan segala macam. Mungkin kita akan lihat kondisi. Mungkin kita akan untuk masyarakat, untuk umum, tapi untuk hari kedua bebas, silakan masuk jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Nah, jadi bisa menikmati ya. Nah, Bisa untuk teknis jajannya di Pasar Kangen, apakah ya kalau kita dulu di TPI pakai kreweng, nah kalau besok transaksinya apakah juga ada semacam kreweng atau langsung aja cash atau seperti apa Mbak Catherine? Ya, kalau untuk besok sebenarnya untuk masyarakat umum ya kita siapkan ada tunai dan juga pakai QR, pakai QRIS ya. Untuk nanti boleh aja dilakukan. Kalau kreweng ini sebenarnya
kami hanya khususkan untuk besok pada saat pembukaan. Jadi untuk Polda, tamu-tamu VIP nanti biar merasakan pasar kangennya gitu ya. Ya. Jadi kan uang kreweng ini yang bisa ditukarkan, satu kreweng itu nilainya Rp5.000, kita bisa kasih senilai Rp10.000. Dan yang menarik di pasar kreweng ini paling mahal nih Pak, cuman Ya. Rp20.000 gitu ya. Dari serapi, dari jamu, dari nasi kucing, mau apa aja sampai sate kere ya. Itu ada semua nanti di pasar kangen, termasuk juga kelitian ya, kelitian. PDA-an ya. Ya, itu akan lengkap, semua ada di pasar kangen. Bisa Pasar pakai Kangen. tunai, juga bisa pakai QRIS yang dipersembahkan oleh nanti dari teman-teman BRI ya, kalau nggak salah kemarin itu. Nah, Bayangkari juga ada, Bayangkari ini yang menarik. Ibu nah, Bayangkari akan ada tenennya, ada 5 tenen di situ. Nah, seperti apa nanti yang mau ditawarkan? Ayo kita undang semua warga Jogja untuk datang, gitu. penasaran ya. Ini Ya, banyak sekali. ibu Bayangkari apa nih? Apakah kerajinan atau kuliner? Nah, itu Penasaran kan? Datang makanya. betul. Penasaran kan? Seperti apa kan? Datang. Nanti kalau saya Iya. kasih tahu pada rahasia nih, rahasia. Nah, jadi komplit ini tim Polda all out ya, Pak Slamet ya. All out semua untuk masyarakat Oh, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu dia. Nah, dari seniman ini, Mas Andri, tadi sudah menyiapkan, wah serba bambu. Ini kemudian kalau lukisan sendiri kira-kira apakah ini realis atau ekspresionis atau apa nih yang ditampilkan dari teman-teman perupa ini, Mas Andri? Kalau untuk lukisan itu semua karyanya itu lengkap. Jadi ada yang surrealis, ada yang realis. Itu dari kalau nggak salah 60 seniman itu juga ada pelukis teman-teman polisi juga. Itu yang sangat menarik. Kemudian untuk yang warga DIY, Wakapolda dan semuanya sudah terbuka, monggo silahkan untuk menikmati Wiwitan Poso, kemudian silahkan foto di spot-spot selfie, ada foto booth, dan itu monggo dinikmati sama teman-teman warga Jogja, dan Pak Wakapolda dan jajarannya juga sudah terbuka untuk, tapi ya kalau dari saya ingatkan ke teman-teman semua, sampah dan aturan yang ada di sana juga harus disepakati biar tetap Jogja istimewa terjaga, begitu Mas. Nah, itu penting. Aturan tetap harus kita patuhi. Kita masuk ke halaman Polda ya tetap harus dengan sopan santun, ibaratnya gitu. Walaupun kita enjoy, tapi juga tetap harus menjaga Kamtibmas ini penting ya, Mas Andri ya. Jangan terus, oh loh, boleh kok kita, tapi ya jangan terus sebebas-bebasnya. Tetap ya kita orang Jogja punya etiket, punya unggah-ungguh itu tetap kita jaga karena pasar kangen ini juga membawa tradisi, yaitu tadi ada makanan jadul, kelitian dan sebagainya. Toh budaya kita ngajeni sesama ini kan juga harus tetap terjaga, dan teman-teman seniman budayawan ini sudah mengawali sinergi dengan Polda DIY. Nah, apalagi besok parkirnya gratis sih, Pak Slamet ya. oh iya, untuk parkir juga kita gratis di sekeliling ya, di sekeliling Mapolda itu sudah terkondisi. Silakan, nanti ada 2 pintu untuk masuk ke Mapolda. Itu pintu selatan itu dari depan Ring Road, dan yang kedua itu dari pintu timur, itu untuk keluar. Jadi masa tidak terlalu jauh lah untuk mengakses itu. Jadi tidak usah takut untuk parkirnya harus masuk dulu. Sudah ada, kita sudah pasang untuk jalur-jalur keluar masuknya dari ke area itu. Begitu. Baik. Nah, mungkin ada himbauan Pak Slamet untuk para pengunjung pasar kangen ini, Pak Slamet. Ya tadi memang kita dengan budaya itu kan harapannya bisa
bisa menjadi lebih baik. Apapun kalau diawali dengan budaya yang baik, itu otomatis insya Allah akan lebih baik lagi ke depannya. Dari daerah pariwisata pun, kalau pariwisata itu dibangun dengan budaya yang baik, pariwisatanya juga akan menjadi pariwisata yang baik. Demikian juga dengan makanya kita mulai tagline-nya tadi dengan Polisi Budoyo. Nah, selain saya juga mengajari untuk diri saya sendiri dan anggota kami juga mencoba untuk untuk memberikan kepada masyarakat bagaimana dalam berkunjung, bersilaturahmi di Mapolda, ya etika dan budaya yang sudah kita, karena kita budaya orang Timur, ya unggah-ungguh juga harus ada, sehingga untuk jagalah kebersihan juga tadi udah disampaikan Mas Andri, ya itu udah pasti itu, karena biar masyarakat di luar Jogja pun kalau masuk Jogja, wah Jogja ini ternyata budayanya bagus, budayanya tertib, budayanya baik kan gitu. Itu harapannya bisa seperti itu. Itu dari harapan dari saya. Dan untuk pengunjung Pasar Kangen pasti gayeng lah. Nah, gayeng itu bahasa Indonesianya apa ya? Seru. Seru lah, pokoknya seru, menarik. Tapi ya bagi para pendengar pasti penasaran kan gitu. Nah, kita jangan buka semuanya. Kalau terlalu vulgar kita buka, nanti nggak bikin penasaran kan gitu. Kan gitu ya, Mas Andri. Betul, kalau disebutkan 101 tenan isinya apa aja, jadi nggak surprise lagi dong ya Pak Slamet ya. Iya, gitu. Ya. Tapi kalau kita buka dikit-dikit gitu kan, nanti kan penasaran. Akhirnya ya mulai besok sore udah buka, ya silakan datang. Nanti begitu masuk, begitu ndelok kan, pastilah terkesima. Wah, dia nih, itu nanti. Itu harapannya seperti itu. Betul, dan apalagi tadi sudah diberi bocoran, wah diberi nuansa bambu, ornamen-ornamennya, wah seru. Jadi gedung Polda yang ya kita lihat kalau lewat jalan, wah kayak gitu. Nah, tapi besok 3 hari ini akan berubah wajah depannya, Pak Slamet ya. Ya, betul. Lebih seru karena Polisi Budoyo ini. Sehingga yang kita harapkan, yang viral ini yang bagus-bagus gini loh Pak Slamet. Jadi kekerasan apa yang viral, justru yang hal-hal yang bagus, yang polisi ngayomi, polisi bersinergi ini harus kita viralkan juga, sahabat Sonora. Jangan lupa, kapan lagi bisa selfie dengan polisi? Boleh selfie ya, karena ada lomba selfie juga. Boleh. Kapan lagi bisa selfie di Mapolda? Ya, jangan pas ada masalah aja baru ke Polda kan gitu. Pas ada masalah, pas happy ya ayo sini kan gitu. Betul. Mumpung gampang selfie nih. Nanti bersama anggota bisa selfie, mungkin pengen selfie dengan Polwan, boleh ya Pak Slamet ya? Boleh dengan Polwan, dengan Polki. Selfie dengan Pak Kapolda boleh ya Pak ya? Boleh. Ini Pak Catherine ini udah pesan tempat duluan mau selfie dengan Pak Kapolda. Mungkin pas pembukaan ya Pak Catherine ya. Dengan Kapolda, dengan Waka, dengan seluruh PJU boleh kan gitu. Silakan dipilih. Walaupun kayak saya sendiri juga, saya menyadari bahwa ya karena ini tagline-nya Pasar Kangen, ya saya menyadari bahwa kami berusaha supaya lebih baik dan lebih baik. Ganteng sih enggak, cuman manis dan ngangenin. Gitu. Karena tagline-nya Pasar Kangen itu kan gitu. Betul. Harapannya seperti itu nanti. Betul. Polisi ini selalu ngangeni loh kita, walaupun ya ada yang dalam tanda kutip nyinyir, tapi polisi itu selalu hadir dimanapun Pak Slamet. Bagi saya polisi tetap manfaatnya luar biasa dan ngayomi ya. Kita nih sebenarnya sinergi, masyarakat harusnya sinergi dengan polisi, karena apapun kejadiannya pasti polisi hadir untuk masyarakat, entah itu bencana alam, kecelakaan misalkan, selalu ada polisi. Apalagi urusan Kamtibmas, tentu saja polisi
yang selalu menjadi ya tempat curhat kita. Tadi Pak Sama juga cuma curhat ya, jangan sungkan lah, asal kita sama-sama memberi masukan untuk kebaikan bersama, jangan hanya ngedumel gitu ya Pak Samad ya. Wah, Ya, betul. boleh mengkritik tapi juga harus memberi solusi, tidak hanya kita wah gini 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 lah, terus solusinya apa? Tetot. Gitu. Dan ini polisi, teman-teman Polda sudah luar biasa sekali. Polisi Budoyo sudah mengawali di wiwitan poso juga diawali dengan kegembiraan supaya sebulan menjalankan puasa, hati bersih, hati gembira, ibadah kita pasti lancar, ya semuanya lancar, sukses gitulah ya Pak Slamet ya. Ya, itu harapannya dan syukur-syukur nanti ini bisa menjadi apa namanya, menjadi contoh eh, untuk kepolisian daerah seluruh Indonesia itu akan lebih baik lagi. Nah, itu dia. Kalau bahasa kerennya pilot projectnya di Jogja ya Pak ya. Ya, kenapa? Karena Jogja istimewa kan gitu. Istimewa itu tadi. Jadi ya dengan gelaran Pasar Kangen kita ya surprise juga Pak. Kok bisa ya Pasar Kangen di halaman Polda DIY gitu. Kan penasaran kan penasaran penasaran. Penasaran kok bisa ya? Kok biasanya kan ya di tempat-tempat umum, tempat-tempat publik gitu kan, ruang publik, kalau Pasar Kangen kok di Polda ya. Mau Ya, kemana nih? Mau ke Polda. Urusan apa? Nah, yo jajan, wong ada Pasar Kangen. Kan cuma gitu, Pak. betul. Yang penting nek karete loro, Nah, karetnya dua, itu berarti ikan teri. Nah, nah, itu dia, nek Pak. karete satu itu tempe kering. Tempe kering, sambal. Nah, tambah. Kemarin wis tak coba karo Andri tuh, Mas Andri. Sudah ya, Pak. Sudah sudah tes food ya, Pak. Selamat ya. Karena saking istimewanya, jadi ong tempe aja kayak lauk sate, kan gitu. Nah, itu dia. Apalagi di Ada Pasar tambahan Kangen. mungkin Pak Kapolda untuk pameran. Ya, Ya, Untuk pameran besok juga umum juga boleh masuk, tapi juga ada aturannya juga karena ya. itu bukan tempat galeri yang normal kayak gitu. Jadi besok dengan eh, dibatasi berapa orang dulu, kemudian boleh masuk. Itu kemudian kalau foto boleh, tapi yang tidak boleh itu dipegang karena itu juga karya yang Betul. kayak gitu. Itu tambahannya dari Ya, pameran. betul Mas Andri. Ini kadangkala kalau kita ngelihat lukisan ini terus pengen demok Mas Andri. Otomatis tangannya nih ini diadil. Nah, chatting nganggo apa ya? Kok nah, megang? Nah, jangan. Cukup ya, menonton saja, cukup melihat. Kalau membeli silakan gitu. Itu yang paling pokok untuk membeli. Biar PY ya, Mas Andri ya. Betul, betul. Nah, ditulis sih Mas, memegang sama dengan membeli. nah, apa tulisnya? Dilihat boleh, dipegang jangan. Wah, Nah, itu Pak Kamal. Kalau mau transaksi lukisan, monggo teman-teman lukisan, seniman perupa sudah siap ini menggelar pameran juga di Polda DIY. Baik, ya. oke. Mas Andri, pesan untuk warga DIY sekitarnya, monggo melalui Sonora di penghujung talkshow kita. Mas Andri duluan, monggo silakan. Oke, untuk warga Jogja khususnya, kemudian warga di sekitar Jogja boleh silahkan datang ke Wiwitan Poso yang ada di Mapolda DIY dan silahkan untuk menikmati Pasar Kangen, kemudian ada juga foto selfie juga ada pameran lukisan dan juga workshop. Nah, monggo silakan berbondong-bondong dan jangan takut polisi. Begitu, terima kasih. Siap, jangan takut polisi, tapi tetap harus kita hormati, gitu kan? Dan juga pokoknya enjoy saja. Datang ini kita kepentingannya cuma mau lihat lukisan dan jajan sate kere tadi disebutkan juga sudah ada sego kucing. Nah, masih masih banyak kuliner-kuliner jadul. Nah, Mbak Katrin, monggo pesannya Mbak Katrin. Mbak Katrin.
Iya, Pak. Monggo, monggo. Sinyalnya. Ya, jangan lupa juga ada door prize dan hadiah setiap hari nantinya. Bisa jadi mungkin yang lagi pengen selfie di halaman Polda dengan berbagai tempat selfie, silakan saja ada hadiahnya juga nanti yang bisa didapat. Dan ini kali pertama polisi budaya diselenggarakan dengan ada seni pertunjukan, kemudian pasar kangen dan pameran lukisan. Dan semoga ini menjadi tradisi yang berlangsung terus ya. Kemudian juga bisa terus dilakukan perbaikan-perbaikan kuantitas dan kualitasnya di kemudian hari, dan berharap semoga ini sangat bermanfaat bagi daerah istimewa Yogyakarta. Kami tunggu kedatangannya. Itu saja. Siap. Ini pokoknya datang ke halaman Polda DIY Ring Road Utara, gampang banget, antaranya gampang. Ini tanggal 17, 18, 19 Maret 2023. Baik. Wakapolda DIY Brigjen Pol R. Slamet Santoso SHSIK, monggo pesannya untuk warga Jogja seputar Pasar Kangen boleh, pesan Kamtibmas juga boleh. Monggo Pak Slamet. Ya, kepada para pendengar Sonora yang berbahagia dan seluruh masyarakat, kami berpesan bahwa kami tidak mungkin bisa melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat itu secara sendiri. Jadi kami butuh integrasi dan kolaborasi dari seluruh masyarakat. Kami butuh masukan-masukan untuk supaya kami lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas ini sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat dan Harkamtibmas kita sebagai aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kami menyadari kami masih belum sempurna, tapi kami akan selalu menuju kesempurnaan supaya lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas. Ini baru salah satu contoh event untuk kita mendekatkan dengan seluruh masyarakat dan para seniman dan para pelaku UMKM yang ada di Jogja. Dan sedikit tadi tambahan untuk kuis yang ada door prize-nya, ada hadiahnya, itu semuanya berkaitan dengan kegiatan di kegiatan yang ada di Pasar Kangen. Pasar Kangen besok itu. Jadi itu entah itu kuisnya itu yang pertanyaan-pertanyaannya seputar Pasar Kangen, seputar pameran lukisan, seputar seni-seni yang lain yang ada di tanggal 17, 18, 19. Oleh karena itu, supaya dapat door prize, supaya kita melihat sinergi lebih baik, hadirilah, enjoy di Mapolda DIY dari tanggal 17 sampai tanggal 19. Semuanya mari kita jaga kesehatan masing-masing. Semoga Jogja dan Indonesia pada umumnya itu bisa lebih baik lagi dalam hari-hari ke depannya. Demikian, terima kasih Mas. Terima kasih Pak Slamet sudah bertalk show, berdialog bersama kita dan juga sudah menjelaskan kenapa ini dibikin Pasar Kangen di halaman Polda DIY dengan tujuan dan sebagainya, dan juga tadi gelaran randonya Mbak Catherine sudah menjelaskan juga, Mas Andri juga sudah menjelaskan beberapa perupa seniman, bisa juga Anda membeli lukisan, nonton pameran, bisa juga dapat door prize, bisa selfie, semuanya hanya di Pasar Kangen 17 sampai 19 Maret 2023 di halaman Polda DIY. Gampang, antar-antarnya gampang. Kalau takut nggak dapat tempat parkir, ya naik angkutan umum. Nah, yang penting Anda harus jaga ketertiban, keamanan, dan juga jangan buang sampah sembarangan. Itu dia penting untuk kita jaga Jogja ini tetap aman, nyaman, tertib semuanya. Toh kita semua juga sebagai warga Jogja. Terima kasih Wakapolda DIY Brigjen Pol Slamet Santoso SHSIK. Sukses selalu. Salam buat teman-teman di Polda DIY, Pak Slamet. Matur sudah bergabung siang hari ini. Mbak Catherine dari IO, sukses juga. Semoga lancar semuanya. Mas Andri, matur nuwun, salam buat seniman juga. Semoga lukisannya laris di Pasar Kangen. Amin. Amin. Baik, sahabat Sonora, hingga di sini kita perbincangan spesial bersama Polda DIY seputar Pasar Kangen 2023. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang. Salam kami untuk Anda sekeluarga. Betul ya. Mbak Catherine, Mas Andri. Mbak Slamet, salam. Terima kasih Mas Andri. Terima kasih. Izin live. Monggo, sampai jumpa.
Terima kasih Mas Andre. Sami-sami, Bu.